Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, 15 Rajab 1447 Hijriah yang bertepatan juga pada tanggal 4 Januari 2026 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yayasan Al-Ihsan As-Sunnah Bekasi Marfikum, kita diizinkan oleh Allah Taala pada hari ini program kegiatan bakti sosial kesehatan yang terselenggara secara resmi ta'awun kita alal birri wat taqwa bersama Lembaga Amil Zakat SIP Solidaritas Insan Peduli telah melaksanakan kegiatan bakti sosial ini dengan dua program, yaitu khitan masal dan juga cek kesehatan secara gratis. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita ingin mengurai dan juga ingin sekaligus melaporkan reportase kami dari Divisi Dakwah dan Sosial Yayasan Al-Ihsan As-Sunnah. Insya Allah saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah sangat memiliki antusiasme dan juga support yang sangat maksimal di kesempatan siang hari ini untuk bisa kita bersua dengan narasumber kita. Yang pertama dengan Dr. Alauddin dari Markas Khitan yang melaksanakan kegiatan sunat atau khitan masal ini. Yang kedua adalah dengan Bang Zubair, perwakilan dari Lembaga Amil Zakat SIP insyaallah. Baik, langsung saja kita ngobrol dengan para narasumber kita insyaallah. Baik, saya ke Dr. Alauddin dulu. Ya. Gimana dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dokter, kira-kira kegiatan khitan masal pada hari ini dokter sudah melaksanakan ataupun memberikan layanan khitan itu dengan jumlah berapa anak, dokter? Alhamdulillah, syukran kepada panitia Al-Ihsan dan kepercayaan dari LASIS untuk mempercayakan kepada kami tim Markas Khitan untuk ikut bermuamalah sosial, yaitu adakan surat masal. Nah, sebenarnya target yang pertama itu dibicarakan itu 20 anak. Terus terang anak juga ragu karena ini kan sudah mau sekolah ya. Betul, dokter. Ya, alhamdulillah dapat 17 anak. Alhamdulillah ya. Dan berjalan dengan sesuai dengan target waktu dan insya Allah tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Jadi obat yang kami berikan itu sebetulnya kalau dari khusus Al-Ihsan itu pengobatan pelayanan kaki lima, tapi sebenarnya hotel bintang 5. Masya Allah. Baik dari obat itu dari alkes yang dibawa pulang peserta. Masya Allah, dokter. Dokter, timnya ada berapa dokter yang menangani untuk khitan masal ini, dokter? Karena jumlah peserta hanya 17, jadi Ana cuma kirim satu tim operator dan satu Ana sendiri yang untuk mempersiapkan obat. Baik. Dan memang obat itu harus dijelaskan kepada pasien-pasien, harus dokter ya, karena dia mengerti tentang cara penggunaan, kemudian bagaimana perawatan di rumah. Nah, itu yang diterapkan. Di antara 17 peserta khitan masal ini ada yang dokter temukan tidak yang sifatnya mungkin menjadi ibrah buat kita saat melaksanakan kegiatan sunat baik secara mandiri ataupun masal yang berikutnya nanti? Ya, secara umum sebenarnya kondusif sih, nggak ada yang insya Allah kayaknya nggak ada masalah. Nangis itu biasa. Jadi 1 sampai 5 silent. 6 kesini, jadi satu yang terpancing teriak, yang lain ikut. Makanya tadi sempat anak tukar operator dari asisten ke operator. Gitu. Supaya diharapkan dengan tukar itu screeningnya hilang, tapi ternyata masih teriak. Itu biasa ya pada anak ya. Kalau nggak screening itu, nggak ada screen itu kayaknya kurang afdol ya. Cuman tapi nggak biasa ya. Yang pertama screening, selanjutnya enggak. Jadi nggak masalah. Untuk masukan mana bagi tim panitia dari sini itu asalnya ikuti protap yang kami kirimkan. Betul. Ya. Untuk untuk mengcover agar tuntutan di luar tuh bisa diminimalisir. Nah, insya Allah. Ya. Baik dari tim panitia maupun operator. Ya. Gitu.
Anda lihat kemarin itu kurang cakep, kurang mungkin pertama kali. Pertama kali. Ya tentu untuk next time itu harus berubah. Kalau nggak berubah, hati-hati. Ya, baik dokter, terima kasih jawaban. Ya, jadi kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah program perdana ya, di kegiatan bakti sosial khususnya sunat massal ataupun juga cek kesehatan ini. Insya Allah yang ke depan akan lebih maksimal lagi. Baik, saya ke Bang Zubair, perwakilan dari LASIP bagian bidang distribusi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau perwakilan dari LASIP bagian distribusi dan sekaligus langsung memantau saat pelaksanaan kegiatan baksos di sekolah kita ini. Dari Bang Zubair, kiranya bagaimana program yang ada di sini, apakah menjadi pembelajaran yang kedepannya agar nanti kita lebih maksimal lagi dari panitia khususnya, karena kita alhamdulillah kaum muslimin Bapak Ibu sekalian kita bermitra dengan Lembaga Amil Zakat ini di SIP. Ya, insyaallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa kita bermitra tentang perihal ini penting sekali. Gitu ya, gimana kita bisa memberikan wadah dakwah untuk mitra kita. Ya. Tentunya salah satunya lewat dakwah daksos kesehatan. Gitu ya. Dan masya Allah, di setiap dakwah kesehatan ini animonya besar. Berarti ada keresahan tuh di situ. Ya, bahwasanya butuh sekali tentang kesehatan, pas momennya ditambah dengan sunatan massal. Cuman karena waktu yang mepet, ya, waktu yang mepet dan juga mau masuk sekolah, gimana kata dokter ya, seharusnya 2 minggu sebelum sekolah, biasanya pasti rame tuh. Insya Allah kan awal, dan juga alhamdulillah senengnya kita gabung hari ini ikut itu. Tidak ada scream yang fatal gitu. Biasanya kalau orang sunatan massal tuh, wah itu nangis sudah pastilah. Chaos pasti gitu ya. Maksudnya anak-anak lari, teriak, keluar, berontak. Tapi alhamdulillah karena jumlahnya pun sedikit, jadi meminimalisir teriakan-teriakan itu. Tapi overall anak kesini sering ikut sunatan massal dan ini yang paling tertib buat anda. Masya Allah. Terima kasih Zubair. Paling tertib, insya Allah. Ya. Paling kondusif. Paling kondusif ya. Ya. Jazakallahu Bang Zubair. Kiranya kalau dari LASIP itu program semacam ini di lembaga lainnya sebelum sudah berjalan ya, itu. Yep. Dan mungkin pesan dari antum untuk kita khususnya sebagai mitra LASIP ya di Yayasan Al-Ihsan As-Sunnah ini, dan juga khususnya secara bidang kesehatan juga dari Dr. Aludin gitu, untuk program semacam ini biar kita lebih maksimal lagi, lebih optimal ataupun juga lebih baik lagi dari sebelumnya, kita perlu strategi apa lagi nih supaya kita nanti insya Allah dan juga warga masyarakat sekitar lebih antusias lagi seperti itu? Iya, kalau terkait dengan dakwah kesehatan itu, apalagi sunatan massal ya, karena beberapa kali ikut untuk sunatan massal di luar daerah, itu biasanya mencari momen-momen liburan, dan lebih keluar, tidak hanya di sekitar sini, lebih ekspansi lebih luas lagi, biar juga mereka tahu Al-Ihsan itu ada hal-hal kegiatan sosial seperti ini, dan itu juga akhirnya membuka dakwah dan meminimalisir bahwasanya anggapan-anggapan buruk tentang kita. Ya, itu sangat tepat dan sangat masuk sekali mengena kepada kaum muslimin pada umumnya. Itu anak setuju, waktunya di ahsannya liburan-liburan sekolah. Ya, itu biasanya anak-anak atau orang tua tuh pengen hitan. Betul. Cuman karena keterbatasan biaya, ya, yang agak sedikit lumayan, gitu ya, itu sunatan massal ini sangat-sangat membantu mereka sekali untuk anaknya bisa dihitan. Cuma memang screeningnya harus bagus. Betul. Yang layak mana, yang tidak layak yang mana. Ini anak sih bersyukur bahwasanya program-program seperti ini diikuti oleh mitra-mitra lain. Agar dakwah itu tersebar dengan luas melalui kesehatan maupun hitanan massal. Betul sekali. Ya, baik. Dokter Aludin, kiranya terakhir ini kesempatan karena kita singkat saja ya bentuk reportage kita. Pengalaman Dokter Aludin tentu juga sudah melanglang buana untuk program semacam ini gitu. Dan dari dokter sendiri, baiknya juga kami di Al-Ihsan itu untuk mengadakan program
baksos kesehatan, baik itu sunat massal lagi ataupun juga cek kesehatan, ini strateginya yang perlu kita siapkan juga, apa yang menjadi motivasi buat kami juga dan kaum muslimin nanti juga tertarik untuk ikut serta program ini, dokter. Oh iya, sebenarnya dari panitia itu waktunya ya, waktunya kalau liburan kan guru juga ikut libur. Iya betul. Jadi tekniknya sebenarnya jauh sebelum dua pekan sebelum liburan, sebulan ya, paling lambat sudah dibuka pendaftaran. Gitu. Kalau 17 itu kalau massal termasuk kurang. Masih kurang ya? Ya. Biasanya kami itu 250, 300. Ratusan makanya. Ya, jadi tim kami itu ada 22 operator. Itu anak kembangkan teknik sendiri. Sebetulnya no screening. No screening bahkan? No screening ya. Itu gimana bisa sampai no screening? Tekniknya kalau persiapannya matang, bagus, dan waktu diberikan lebih panjang, itu kita bisa berikan obat pendahuluan plus pre-anestesi berupa krim. Itu nggak terasa tuh kok, nggak terasa. Tapi ini kan nggak ada obat, nggak ada salep. Jadi anak bilang kemarin sama Pak Ilham itu, anak pikir begitu dapat data, anak langsung berpikiran kali ini sunatnya sunat seperti ada di daerah bencana yang serba di tempat diselesaikan. Jadi untuk ke depan, insya Allah anak kirimkan protap untuk melakukan bakti sosial misalnya kesehatan atau sunat massal. Boleh dikritik, tapi kayaknya kalau kritik rugi. Kan ini sudah paten ya. Betul. Jadi beberapa lembaga-lembaga yang pakai itu malah senang tuh. Yang protap itu. Dan diikuti oleh tim-tim lain yang belum pernah pakai protap. Gitu. Jadi saya rasa yang itu yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan tenaga-tenaga relawan yang memang untuk ikut itu harus memang dari hati. Nggak boleh pakai nama. Maksudnya kalau saya ikut, nama saya bisa naik. Ini kan untuk sunat itu sebenarnya walaupun sosial, tapi di situ kan ada ibadah ya. Karena memang kewajiban setiap muslim. Ya, jadi anak pakai prinsip peduli muslim. Sebetulnya ketika teman-teman itu ketika kita mengadakan kegiatan sosial, prinsipnya tinggalkan jejak, pulang tanpa apa-apa. Gitu. Jadi nggak usah dikasih makan, pokoknya sudah bergiat selesai kita kabur sebelum tuan rumah persiapkan makan. Gitu. Itu prinsip peduli muslim. Mengenai sunatan massal sendiri itu kan, tapi ini sunatan massal tentu agak berbayar ya. Karena pasukan itu punya keluarga yang ditinggalkan untuk dikasih fee untuk itu. Jadi itu untuk pertama sementara itu aja dulu yang anak sampaikan. Jadi anak janji, insya Allah anak kirimkan ke Pak Ilham untuk protap. Kalau misalnya daftarnya secara online, ini yang online-nya. Gitu. Tujuannya sebenarnya untuk melindungi kita panitia dan operator dari tuntutan hukum. Karena sunat itu atau pengobatan itu sebenarnya tindakan operatif. Kalau sunat memang harus khusus. Kalau pengobatan umum sebaiknya protapnya itu dokternya itu wajib ketika memberikan advis atau terapi wajib kata kunci ada alergi atau tidak gitu. Ini harus dokter yang memberikan advis juga tuh wajib, karena begitu mereka lakukan dokter melakukan resep alergi kena langsung gitu, bisa disalahkan kenapa dokter nggak nanya. Gitu. Jadi itu hal yang gitu yang perlu kita kritisi ya. Kita beri masukan agar diterapkan. Memang harus ada protap, nggak boleh selampangan begitu aja. Ya demikian saran Nana ke panitia. Dokter Jazakun dokter. Baik, kaum muslimin muslimat berfikum, sebelum kita di penghujung acara podcast ini, para pemirsa podcast Al Ihsan,
Kami dari panitia menambahkan informasi untuk juga kegiatan Baksos Kesehatan ini, yaitu selain kegiatan massal, juga ada cek kesehatan. Namun dokter umumnya sedang berhalangan, jadi insya Allah kami informasikan, alhamdulillah di kesempatan hari ini ada 50 kurang lebih ya 50 pasien yang cek kesehatan secara langsung di lokasi di Komplek Masjid Al Ihsan insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir ke Bung Zubair dari Lasip, kami sangat terharu dan sangat termotivasi juga ketika kaum muslimin sebagian yang hadir itu merasa bahagia. Jadi logonya Lasip ini bahagia dengan membagikan orang lain itu, masya Allah, saya merasakan sendiri gitu. Jadi yang menjadi motivasi adalah kaum muslimin sebagian para dermawan ataupun juga para muslimat itu mereka Allah Ta'ala mudahkan, lembutkan hati mereka untuk menunaikan zakat mereka, karena ini Lasip ini adalah memang lembaga amil zakat yang benar-benar sip gitu ya kata orang-orang gitu kan. Artinya Zubair sebagai perwakilan Lasip juga kiranya juga ada sifatnya adalah pesan ataupun yang harapan kepada kaum muslim secara umum juga, dan khusus buat saudara kita yang alhamdulillah dari mungkin di mereka para mustahik seperti itu merasakan kebahagiaan yang sebagaimana orang lain juga merasakan kebahagiaan gitu. Pesan atau harapan dari antum juga kepada kaum muslimin. Ya, masya Allah, barakallahu fikum. Kaum muslimin kita itu terkadang malu meminta. Iya. Jadi kitalah yang akan mengajak mereka. Apalagi mustahik kita ya. Betul. Itu mereka sungkan, segan sekali untuk meminta ke kita. Maka tugasnya kita, mitra ataupun Lasip, ya, adakan program-program yang memang itu nanti akan dikembalikan kepada mitra kita. Salurkan zakat, infak, sedekah kepada LAS, Solidaritas Insan Peduli, yang tentunya akan dikembalikan lagi kepada kaum muslimin. Itu apa yang kami inginkan gitu ya, bahagia dengan membahagiakan umat. Terlebih lagi program kami yang saat ini sedang terus berlangsung adalah peduli untuk Sumatera, baik Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang saat ini sampai detik ini info terakhir itu masih mengalami banjir, ya, hujan yang terus menerus. Belumlah sembuh luka mereka, tapi Allah berikan ujian lagi. Ya, ini ayo kaum muslimin salurkan zakat, infak, sedekah kepada mitra kita Al Ihsan atau ke Lasip langsung. Insya Allah kita akan berikan dan salurkan kepada mereka. Kita sama-sama bahagia dengan membahagiakan orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakallahu Bang Zubair dan juga Dr. Alauddin atas kesempatan pada siang hari ini. Demikian para pemirsa podcast Al Ihsan, barakallahu, kita insya Allah ta'ala selalu berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala agar melembutkan hati kita satu sama lain, agar kita juga dimudahkan segala urusan kita ketika kita memudahkan urusan saudara kita yang lainnya insya Allah. Demikian, terima kasih Jonggrang, kami dari Divisi Dakwah dan Sosial Yayasan Al Ihsan As-Sunnah Bekasi ucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.